ompong megerang rantau tugal mandan nyusah. Kuyo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendru tela-telo tampak lo yo. Kalau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Hey teman-teman, gimana kabarnya nih? So, hari ini kami mau mengulas beberapa potensi wisata yang ada di Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan Afrika. Nah, potensi wisata yang akan kami ulas kali ini itu ada potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Jadi, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, Kerala. Kerala adalah wilayah sempit di pantai yang landai dan diapit bukit-bukit hijau. Kerala juga memiliki beberapa tempat sejarah yang menarik dan olahraga petualangan. Selain tempat-tempat indah yang ada hampir di sepanjang pantai dan perbukitan pedalaman. Ini adalah areal yang penuh dengan keindahan alam. Dari ketinggian, Begah Ghats Barat menyajikan pemandangan lembah yang hijau. Di antara banyak sungai yang meluncur di daratan perairan mereka untuk bergabung dengan Laut Arab, Athirampali, air terjun di dekat Tricur adalah tempat wisata yang populer. Sepanjang pantai, bukit pasir yang terhubung laguna dan perairan yang dipenuhi dengan burung cemar laut, yang mana pemandangan liar di sini sangat menarik bagi pecinta alam. Kerala sebuah kaleidoskop daya tarik hipnotis dengan beberapa sumber daya alam yang paling romantis di dunia: matahari, pohon-pohon palem, pantai yang berkilau, hutan tropis yang lebat, pantai berbatu. Amusement Park Vigeland terletak di Palikara, hanya 14 km dari Kochi, Cochin. Dengan luas yang lebih dari 24 hektar, Vigeland akan memberikan suasana dongeng pada wisatawan. Waktu berkunjung jam 10.30 sampai jam 6.30. Biaya sampai Rp5.000 per orang dewasa. Biaya anak-anak dikenakan berdasarkan ketentuan. Situs terkenal semisal Swing Park Pool Vigeland, Musik Dancing Fountain yang mana pertama dari jenisnya, Fairy Park Vigeland, dan Kastil Vintage Fairy Castle semacam biang lala putar yang mana adalah daya tarik utama di sini. Kemudian ada Seven Story Castle yang merupakan keajaiban Vigeland. Halaman rumput luas di sini menambah keindahan tanah Vigeland. Dalam Vigeland ada 1150 tinggi dan kaki-kaki panjang 40 roller coaster ride di dalam benteng peri, Seven Story Castle. Atraksinya turun 35 meter dari gua bergulir dalam air perahu Place, kolam gelombang 14.000 kaki yang menghasilkan gelombang raksasa dari 10 lak liter air. Daya tarik utama lainnya adalah 500 tempat duduk di teater dengan air mancur dan musik modern yang lompatan dalam irama dengan lagu-lagu film populer Vigeland. Nah teman-teman, masih di Asia Pasifik. Dari India kita menuju ke Thailand. Di Thailand ada wisata budaya Festival Songkran. Festival Songkran adalah festival tahun baru tradisional Thailand yang diselenggarakan pada bulan April setiap tahun. Karena Thailand dianggap sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha sekitar 95%, maka festival tahun baru Songkran dirayakan pada hari pertama tahun baru menurut kalender Buddha. Festival Songkran adalah liburan panjang agar orang-orang kembali ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga, hampir sama dengan hari raya tahun baru tradisional di Vietnam dan sama dengan hari Natal di Barat. Pada hari ini orang Thailand akan mengunjungi orang tua dalam keluarga, menyatakan rasa hormat, menyiram air ke tangan mereka, dan memberi kalung bunga kepada orang tua dan menyampaikan ucapan kesehatan, makmur, dan banyak rezeki untuk tahun baru.
Festival Songkran yang diselenggarakan di kota Hanoi telah membantu generasi muda Vietnam untuk lebih banyak mengetahui ciri khas budaya Thailand. Acara tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara Vietnam dan Thailand pada umumnya dan masyarakat dua negeri pada khususnya. Ketinggian baru mencapai lebih banyak hasil di segala bidang pada masa mendatang. Sekarang kita berada di benua Eropa, tepatnya di negara Prancis. Di negara Prancis ini ada wisata alam Groix du Fardon, berada di provinsi Prancis. Nah, apa itu Ngerai de Fardon? Groix de Fardon adalah salah satu ngerai terbesar di Eropa. Itu diukir oleh sungai Verdon yang mengalir sejauh 15,5 mil dan bermuara di danau buatan Las de Sainte-Croix. Tebing-tebing batu kapur tingginya bervariasi di seluruh ngerai tetapi kadang-kadang melambung hingga 0,4 mil. Pemandangan spektakuler dari puncak tebing dan air biru hijauan yang berkilauan. Warna alami dan magis dari sungai Verdon berasal dari kombinasi alga dan fluorida tertentu. Dengan pengaturan alam yang menakjubkan ini, ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan di Groix de Fardon dan landmark ini menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, tapi tidak selalu seperti itu. Groix du Fardon adalah surga bagi setiap jenis wisatawan. Anda dapat melakukannya dengan santai atau menjadi hardcore, kemungkinan termasuk perjalanan darat dengan sudut pandang spektakuler, mengunjungi kota-kota kecil, hiking, panjat tebing, bersantai di pantai, dan banyak olahraga air dan ekstrim. Menyenangkan dan tidak terlalu berat untuk menikmati Groix du Fardon adalah dengan menyewa papan dayung atau kayak di Lac de Sainte-Croix, mendayung melalui air hijau sarmut dan membiarkannya mengalir di jari Anda adalah pengalaman yang luar biasa. Icakai. Nah teman-teman, selain Groix du Fardon, masih banyak objek wisata yang tak kalah menarik di Perancis. Salah satunya yaitu Istana Versailles. Istana Versailles adalah istana yang terletak di luar kota Paris, Perancis. Istana ini dibangun pada abad ke-17. Awalnya, istana ini adalah kediaman Raja Louis ke-14, tetapi di kemudian hari menjadi pusat pemerintahan dan simbol monarki absolut Perancis. Nah, teman-teman, Istana Versailles memiliki taman yang luas dan indah dengan air mancur, labirin taman, dan patung-patung yang menghiasi area tersebut. Salah satu yang paling mencolok dari Istana Versailles adalah ruang mewahnya, seperti ruang kuningan dan ruang perak. Di ruangan ini juga dihiasi dengan hiasan emas, ukiran indah, dan karya seni yang menakjubkan. Nah, teman-teman, Istana Versailles ini terbuka untuk umum. Jadi, kalau teman-teman mau datang ke Perancis berlibur, jangan lupa datang. Masih di Eropa, dari Prancis kita menuju ke negara Spanyol. Nah teman-teman, di Spanyol ada sebuah festival unik berupa perang tomat yang bernama La Tomatina. La Tomatina merupakan perang tomat, di mana setiap peserta saling melemparkan tomat sebagai senjatanya. Festival ini digelar pada Rabu terakhir pada Agustus di bulan November. Festival ini terjadi di kota Buñol, Valencia, Spanyol. Bagi penduduk Buñol, La Tomatina tidak sekedar saling melempar tomat. Festival ini juga sudah merupakan bagian dari budaya mereka. Nah, teman-teman pasti tahu Spanyol. Selain menciptakan legenda-legenda pemain bola yang terkenal dan juga klub-klub besar, di Spanyol, teman-teman harus tahu banyak sekali festival-festival unik dan objek-objek wisata yang tak kalah menarik. Jadi, teman-teman, ketika datang ke Spanyol ketika mau menonton bola, jangan lupa mengunjungi objek-objek wisata di sana. Terima kasih. Miami Beach. Miami Beach adalah destinasi wisata populer yang terletak di Miami, Florida, Amerika Serikat. Dikenal karena pantainya yang indah, restoran mewah, hotel mewah, dan gaya hidup malam yang meriah, Miami Beach menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi pengunjung dari seluruh dunia.
Pada awal abad ke-20, kota ini hanyalah sebuah tanah rawa yang tidak begitu menarik bagi para pengembang. Namun hal ini berubah pada tahun 1913 ketika seorang pengusaha bernama Carl Pfizer membeli sebagian besar wilayah Miami Beach dengan tujuan mengembangkan kota tersebut menjadi sebuah tempat wisata yang menarik. Pfizer membangun beberapa hotel dan kasino di Miami Beach yang akhirnya menarik perhatian para turis dari seluruh Amerika Serikat. Namun masa kejayaan Miami Beach terhenti pada tahun 1926 ketika kota tersebut dilanda badai besar yang menghancurkan sebagian besar bangunan dan infrastruktur di sana. Sekarang, Miami Beach telah menjadi destinasi wisata yang populer bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Pantai yang indah, hotel-hotel mewah, restoran, dan klub malam yang menawan menarik jutaan orang setiap tahunnya. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan kegiatan seni dan budayanya seperti Art Basel Miami Beach, festival seni terbesar di dunia yang diadakan setiap tahun di sana. Dengan sejarah yang kaya dan beragam, Miami Beach menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga memiliki berbagai macam kegiatan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Patung Liberty. Patung Liberty adalah sebuah karya monumental seni pahat yang melambangkan kebebasan bagi seluruh dunia. Nama patung ini sebenarnya adalah Liberty Emmingtoning the World atau Liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dengan api yang menyala. Ini melambangkan kebebasan. Sementara tangan kirinya memegang sebuah buku dengan tulisan Juli 4 tahun 1776 dengan angka Romawi, hari kemerdekaan Amerika. Dia mengenakan jubah yang menjuntai dan 7 bayangan dari paku besar pada mahkota melambangkan 7 samudra dan benua. Wisata selanjutnya yaitu wisata Universal Studio Hollywood. Universal Studio Hollywood ini terletak di San Fernando, yaitu di kota Los Angeles. Universal Studio ini dibangun di atas lahan berbukit, jadi ada bangunan ini terdiri dari 3 level, yaitu level bawah, level atas, level tangan, dan pintu masuk Universal Studio ini berada di level atas. Jadi disarankan jika kalian tidak mau melewati setiap wahana dan menghemat waktu, kalian bisa memulai pertualangan kalian mulai dari level bawah dan berakhir di level atas, yaitu pintu keluar. Nah, Universal Studio di Los Angeles ini dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Oke teman-teman, kita masuk ke potensi wisata yang berikut, yaitu potensi wisata budaya yang terdapat di Afrika Selatan. Yang teman-teman lihat di video itu merupakan Robben Island. Pulau Robben terletak di Samudra Atlantik, kurang lebih 15 km dari kota Cape Town. Pulau ini mempunyai luas wilayah sekitar 574 hektar. Di sana banyak terdapat anjing laut, sehingga orang-orang Belanda menamakannya Robben Island, yang berarti Pulau Anjing Laut. Pulau ini merupakan tempat penahanan para pejuang Afrika Selatan yang melawan pemerintahan rezim apartheid. Mantan Presiden Afrika Selatan, Presiden Nelson Mandela, pernah mendekam di sana selama 10 tahun, dari tahun 1964 sampai tahun 1974. Sejak tahun 1660-an, Belanda telah menggunakan Robben Island untuk menahan para pejuang politik yang berasal dari Asia, terutama Indonesia. Orang Cayan dari Sumatera merupakan orang Asia pertama yang ditahan di sana pada tahun 1667. Robben Island banyak menarik perhatian wisatawan asing maupun lokal karena nilai sejarahnya yang cukup tinggi. Masih tentang Afrika Selatan, yang teman-teman lihat di video merupakan Canal Box Century City. Canal Box Century City terletak di sebelah Ratangka Junction, merupakan sebuah tempat hiburan yang identik dengan Disneyland di Amerika Serikat. Sebuah pusat perbelanjaan juga menyediakan berbagai macam permainan dan hiburan.
Canal Walk memiliki ratusan toko yang menjual berbagai jenis produk barang dan menjanjikan kepuasan tersendiri bagi mereka yang mempunyai hobi berbelanja. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi belanja nih, bisa banget buat kesini. Keberadaan Canal Walk sebagai salah satu tujuan wisata ditunjang dengan keindahan tata letak dan diperkaya dengan unsur keelokan bangunan klasiknya yang mengambil model istana kerajaan zaman kuno. Canal Walk juga dikelilingi oleh sungai artifisial yang indah dan biru, dihiasi oleh pohon-pohon yang rindang di sekelilingnya. Baik, selanjutnya ada Taman Nasional Kruger atau Kruger National Reserve adalah salah satu cagar buruan terbesar di Afrika. Nah, di sini juga ada padang savana, adalah salah satu ikon wisata yang sangat identik dengan benuanya, yaitu Afrika. Nah, Taman Nasional Kruger menawarkan pemandangan ikonik. Ini dilengkapi dengan satwa-satwa eksotis. Saking indahnya, tak terhitung banyak film yang mengambil latar tempat di sini. Tempat ini juga kerap digunakan sebagai lokasi penelitian karena keragaman jenis hewan dan tumbuhannya. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini wajib didampingi oleh pemandu untuk melindungi mereka dari serangan satwa liar.